Di sebuah desa yang tenang di Jawa Tengah, kehidupan berjalan sederhana. Sawah membentang, suara jangkrik menemani malam, dan pohon beringin besar berdiri kokoh di tepi desa. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu kisah yang selalu berbisik di antara warga. Kisah pengantin yang tidak pernah kembali ke rumah suaminya. Rani, gadis desa yang cantik dan santun, telah lama menjadi buah bibir. Sejak kecil ia dikenal baik hati, selalu membantu tetangga, dan sering terlihat duduk di serambi rumahnya sambil menenun kain. Bima, lelaki desa yang gagah dan pekerja keras, jatuh hati padanya sejak lama. Cinta mereka tumbuh dengan restu kedua orang tua. Rencana pernikahan pun menjadi kabar gembira bagi seluruh warga desa. Namun, menjelang hari bahagia itu, Rani mulai sering murung. Ia bercerita pada sahabatnya bahwa hampir setiap malam ia bermimpi buruk. Seorang wanita tua berambut panjang mendatanginya, menatap tajam, lalu berbisik, "Kamu tidak akan pernah sampai ke rumah barumu." Sahabatnya menganggap itu hanyalah rasa cemas menjelang pernikahan. Tetapi bagi Rani, mimpi itu terasa nyata, seakan menjadi pertanda buruk. Hari pernikahan pun tiba. Desa ramai, suara gamelan bergema, anak-anak berlari riang. Rani terlihat cantik dalam balutan kebaya putih, dengan hiasan melati di rambutnya. Semua berjalan lancar, hingga malam tiba. Resepsi selesai, saatnya Rani diantar ke rumah Bima. Kereta kuda berhias bunga disiapkan, lentera dipasang di sepanjang jalan, rombongan kecil mengiringi, tertawa dan bercanda. Namun, ketika melewati jalan sunyi yang diapit pohon besar, kejadian aneh terjadi. Kereta kuda ditemukan terguling, kudanya terikat panik. Tetapi Rani hilang, hanya kain kebaya yang tersangkut di dahan pohon, seakan ia diseret ke kegelapan. Warga desa gempar, pencarian dilakukan semalam suntuk, obor menyala, suara orang memanggil nama Rani terdengar di seluruh penjuru desa, namun, tak ada jejak, seakan bumi menelan tubuhnya. Sejak saat itu, desa mulai diliputi teror. Bima yang putus asa sering bermimpi melihat Rani. Dalam mimpinya, Rani menangis, wajahnya pucat, kebayanya sobek berlumuran darah. Ia berkata, "Aku kedinginan. Aku tidak bisa pulang, Bima, tolong." Warga pun mulai bercerita bahwa jalan tempat Rani hilang adalah jalan angker konon. Puluhan tahun lalu, ada pengantin wanita yang tewas mengenaskan di jalan itu. Tubuhnya hancur karena tertabrak kereta saat malam pengantinnya. Arwahnya tak pernah tenang dan diyakini selalu mencari pengganti. Beberapa malam kemudian, seorang petani pulang larut lewat jalan itu. Ia bersumpah melihat sosok pengantin wanita berdiri di bawah pohon. Wajahnya samar, matanya kosong, dan gaun putihnya berlumuran lumpur. Suara tangisan lirih terdengar, "Antarkan aku pulang." Cerita itu semakin membuat warga takut. Jalan tersebut pun dihindari, terutama saat malam hari. Bima yang tidak tahan dengan rasa bersalah, mendatangi seorang dukun desa. Sang dukun berkata, arwah Rani bisa dipanggil dengan ritual khusus. Malam itu, di lokasi hilangnya Rani, ritual dilakukan, sesajen diletakkan, dupa dibakar. Angin tiba-tiba berhenti, suara jangkrik lenyap. Dari balik pepohonan, suara tangisan terdengar. Sosok Rani muncul, kebaya putihnya basah, rambutnya acak-acakan, matanya penuh air mata. Ia berkata, "Aku sudah ditukar. Aku tidak bisa kembali." Tiba-tiba, muncul sosok wanita tua berambut panjang, wajah hancur berlumuran darah. Dengan suara serak, ia berbisik, "Aku mati di jalan ini. Aku butuh teman, dia penggantiku." Bima mencoba meraih tangan Rani, namun tangannya hanya menembus udara kosong. Rani menjerit, lalu tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan bersama sosok menyeramkan itu. Bima jatuh pingsan. Keesokan harinya, warga menemukan Bima terbaring di jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Rani tak pernah kembali. Sejak saat itu, kisah mistis semakin kuat. Setiap ada pernikahan di desa, jika rombongan pengantin melewati jalan itu, selalu terdengar suara tangisan. Ada yang melihat sosok pengantin putih berdiri di tepi jalan. Ada yang mendengar suara lirih, "Antarkan aku pulang." Beberapa orang bahkan mengaku, jika rombongan pengantin melintas, tanpa berhenti berdoa, malam harinya pengantin baru itu akan diganggu. Ada yang mimpi didatangi Rani. Ada yang mendengar pintu rumah diketuk tengah malam. Dan ada pula yang melihat gaun putih tergantung di kamar pengantin tanpa ada yang menggantungkan. Hingga kini, masyarakat percaya bahwa Rani adalah pengantin yang tak pernah pulang. Ia menjadi penunggu jalan angker itu, abadi dalam kesedihan, menunggu seseorang yang berani mengantarnya pulang.